bukan hanya tangan, bumi. Itu urusan rahasia, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menghukum orang, menghakimi, memvonis, memandang orang berdasarkan yang kita nggak lihat. Apalagi cuma cerita. Dusta lagi ceritanya. Ente bertanggung jawab itu. Yang mengarang ceritanya bertanggung jawab, yang menebarkan ceritanya akan bertanggung jawab. Karena dalam agama kita kalau dengar cerita baik itu harus tabayun dulu. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. In ja'akum fasik, kalau kita dapat berita dari orang binaba'in tentang seseorang, cerita berita seorang, fatabayyanu, dicek dulu, cross check dulu, jangan disebarin dulu. Apalagi kalau kejelekan, ya itu menyangkut marwah dan nama baik seseorang. Makanya karena itu mengganggu nama baik seseorang, dilarang dalam agama menjelek-jelekan orang, merusak marwah. Karena apa? Karena Allah sudah memuliakan manusia ini, maka tidak boleh dirusak kemuliaannya oleh manusia lain berdasarkan berita bohong. Hentikan kebohongan kepada siapapun, hentikan fitnah kepada siapapun, karena kita akan mentransfer atau kebaikan kita akan ditransfer. Hati-hati, kebaikan kita akan ditransfer ya ketika kita menggunjing dan menggibah seseorang, apalagi memfitnah. Sorry, mohon maaf. Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fakhallu sabilahum. Qala Allah Ta'ala, dalam Al-Qur'an Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa fa in tabu, kalau orang itu bertobat, wa aqamus shalah, secara lahiriah dia mendirikan dan melaksanakan salat, mengerjakan salat, wa atauz zakat, dia mengeluarkan zakat, fakhallu sabilahum, dia jangan diganggu. Itu artinya dia menampilkan Islam. Ya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Abdullah Tariq bin Ushaim radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abi Abdullah Tariq bin Ushaim ini mendengar Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah, orang yang mengatakan la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dia mengingkari berhala-berhala yang disembah selain Allah, haruma maluhu wa damuhu, diharamkan harta dan darahnya. Wa hisabuhu 'ala Allah, adapun perhitungan yang sesungguhnya itu diserahkan kepada Allah. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Ada kisah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Usama bin Zaid ini yang memimpin perang pada usia 17 tahun. Panglima perang, sudah jadi panglima usianya baru belasan tahun. Hebat. Dalam satu peperangan yang Rasul tidak ikut, ada orang kepepet, musuh, orang kafir, kepepet. Karena kepepet, bukan karena kepepet, dia mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasul. Begitu mau dibunuh, bilang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sahabat Nabi langsung bunuh juga. Begitu diceritakan kepada Rasulullah, kenapa ente teruskan bunuh?
Karena orang itu bilang la ilaha illallah, ketakutan saya bunuh. Terus ente bagaimana mempertanggungjawabkan kalimat la ilaha illallah yang diucapkan itu? Meskipun karena ketakutan, tidak boleh dibunuh. Apapun sebabnya, kan sebab nggak ketahuan, kita nggak tahu sebabnya orang ini ikhlas atau tidak ikhlas. Itulah. Makanya yang kita nilai itu yang secara nampaknya saja yang dia ucapkan. Ditegur keras sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Marah Rasul. Orang sudah mengatakan la ilaha illallah kok dibunuh. Nggak boleh. Ini konteksnya dalam peperangan ya. Peperangan itu kan orang saling sama-sama berupaya untuk membunuh. Dan sejarah ini kan nggak bisa. Sejarah ini adalah nggak bisa dihapus. Dalam sejarah perjalanan kehidupan manusia itu kan memang terjadi peperangan-peperangan itu. Ya kan? Adapun berinteraksi sosial, Islam juga sudah mengajarkan bagaimana umat Islam itu harus memiliki akhlakul karimah. Islam itu tidak pernah memulai jahil dan bikin orang tidak pernah Islam itu mengajarkan bikin reseh sama orang lain. Kan gitu. Bahkan kalau diresein aja, yang resein itu orang jahiliyah, apa kata? Qalu salama. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang jahiliyah itu ngejek segala macam, qalu salama. Enggak usah dilayanin. Enggak level kita ngelayanin orang-orang jahiliyah itu. Jadi Islam itu tidak pernah mengajarkan untuk mengganggu orang lain, mengganggu agama lain. Tapi kalau agama atau orang lain mengganggu, ya harus dihadapi. Itu adalah bagian dari pembelaan. Pembelaan. Ya. Islam itu mengajarkan rahmat, sebarkan rahmat Islam seluas-luasnya kemana saja berada. Orang yang gak mau terima Islam tidak boleh dipaksa. La ikraha fiddin. Karena itu keyakinan. Dakwah dan menyebarkan Islam itu bil hikmah, dengan cara yang arif dan bijaksana, wal mau'izatil hasanah, ya, dengan contoh-contoh yang baik-baik.